Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Mati sebelum engkau mati. Kalimat yang sangat menyentuh ini datang dari para sufi, mengandung makna spiritual yang kaya. Maksud dari kalimat itu adalah kuburkan kualitas rendahmu sebelum engkau pulang kembali ke asal. Kita senantiasa berada pada zona yang sudah dianggap kita nyaman dengan apa yang sudah kita peroleh. Sedangkan mata kita terbatas dan kedangkalan pemikiran kita hanya melihat kesuraman atas pembenaran intelektual, hingga membatalkan perilaku orang lain karena dianggap tak serupa. Seketika pulang pada asal hakikatnya, kita adalah sosok kecil kotor, selak sakarat menempel pada besi yang mengeropos serta menggorogotinya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas antal mautu qablal maut, mati sebelum mati. Ada satu istilah sufi, yaitu mati sebelum mati. Apakah maksud mati si sufi? Bukan bercerai nyawa dari badan. Bercerai nyawa dari badan itu hanya perpindahan, berpindah dari alam beda masuk ke dalam alam nyawa. Namun kita hidup juga hanya berpindah alam saja. Hidup terus wujud karena ia pancaran al-wujud. Di alam sana kita wujud juga, melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, lebih jelas dan nyata karena dinding badania tidak ada. Apakah mati menurut si sufi? Dengarlah uraian berikut ini. Mati di sini dalam khayalan dan perasaan. Khayalan dan perasaan sangat penting dalam kesufian. Matikan egomu, matikan nafsu amarahmu, matikan kepentingan diri, nafidkan dirimu, itsbatkan Allah hingga terasa tiada wujud selain Allah, hingga terasa diri kosong belaka, hanya Allah segala-gala, hingga terasa tidak ada segala sesuatu, yang ada hanya Zat yang Maha Satu. Bila Allah terdiri dalam hati, terasa lenyap diri sendiri. Nafi yang lain, ihbatkan Allah, itulah rahasia la ilaha illallah. Terasa dalam perasaan si sufi, dia telah binasa dan mati. Yang hidup hanya Allah, yang wujud hanya Allah. Inilah dalam perasaan, inilah dalam khayalan. Orang sufi, orang ruhani, merenungkan jauh ke dalam diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, mautu antal qablal maut, artinya matikanlah dirimu sebelum mati kamu, mati sebenarnya. Mematikan diri adalah sebagai berikut: la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun. Artinya tidak ada berkuasa, tidak ada berkehendak, tidak ada kita tahu, tidak ada kita hidup, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata-kata. Kesemuanya itu hanya milik Allah. Tetapi setelah fanahnya seluruh diri atau tubuh kita di dalam uhudiyah Allah dengan ilmu Allah yang kadim, dan ketahuilah sir Allah dalam diri atau tubuh kita. Jika kita tidak mengetahui, maka kita selalu bergelumang dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wujuduka sambun la yuga sibahu sanbun, yang artinya bermula Adam itu dosa yang amat besar, maka tiap-tiap diri atau tubuh yang berdosa tidaklah sempurna untuk mengenal Allah. Walaupun bagaimana berbaktinya tetap tidak sempurna untuk mengenal Allah, karena berbakti itu adalah umpama diri atau tubuh dengan ruh. Maka dari itu, ketahuilah sir Allah yang sebenarnya di dalam rahasia yang ada. Allah berfirman dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirrahu, artinya insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa siyari sifati wa sifati lagairi, artinya insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tidak lain daripadaku. Gausul Azam berkata, diri atau tubuh manusia, hatinya dan pendengarannya, penglihatannya serta tangan dan kakinya, kesemuanya itu adalah kenyataan bagi diriku, tetapi bukan ainnya dan bukan lainnya. Allah itu tidak lain dari insan, sebab kita ini adalah hak daripada Allah, dan tidak ia berpisah segala kelakuannya atau af'alnya.
Allah berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Artinya, ada Tuhan kamu pada diri kamu. Mengapa tidakkah kamu lihat akan aku? Kata Allah, "Padahal aku terlebih hampir daripada matamu yang putih dengan yang hitamnya. Terlebih hampir lagi aku dengan kamu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man najara ila syai'in wala yarallahu fihi fahuwa hatil." Artinya, siapa yang melihat kepada sesuatu tidak dilihatnya Allah di dalamnya, maka penglihatannya itu batal dan sia-sia belaka. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah akablahu." Artinya, tidak aku lihat sesuatu melainkan yang aku lihat Allah Ta'ala terlebih dahulu. Utsman ibnu Affan berkata, "Ma ra'aitu syai'un illa wa ra'airullah." Artinya, tidak aku lihat sesuatu melainkan yang aku lihat Allah sesertanya. Umar ibnu Khattab berkata, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah baddahu." Artinya, tidak aku lihat sesuatu, hanya aku lihat Allah Ta'ala kemudiannya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ma ra'aitu syai'un illa wa ra'aitullah fihi." Artinya, tidak aku lihat sesuatu melainkan yang aku lihat Allah Ta'ala di dalamnya. Demikianlah apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi tersebut di atas. Maka pelajarilah ilmu ini kepada guru sebagaimana mestinya, sebab Allah tidak bersatu dan tidak bercerai atau berpisah dengan sesuatu apapun jua pun. Inilah jalannya untuk mengenal Allah yang hidup kekal abadi, yang tidak pernah kita lupakan setiap saat dan waktu maupun di dalam tidur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Wahai hamba Allah, sadarilah bahwa engkau hanya sebatas diberi harapan. Maka jauhilah segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla dengan kalbumu sehingga engkau dapat dekat kepadanya. Matilah engkau sebelum mati, matilah engkau dari dirimu dan makhluk. Sungguh telah diangkat berbagai hijab dari dirimu dan Allah Azza wa Jalla." Seseorang bertanya, "Bagaimana saya harus mati?" Lalu beliau menjawab, "Matilah dari mengikuti kemauan, hawa nafsu, tabiat dan kebiasaan burukmu, serta matilah dari mengikuti makhluk dan dari berbagai sebab. Tinggalkanlah persekutuan dengan mereka dan berharaplah hanya kepada Allah, tidak selainnya. Hendaklah engkau menjadikan seluruh amalanmu hanya karena Allah Azza wa Jalla dan tidak mengharap nikmatnya. Hendaklah engkau bersikap ridho atas pengaturan, qada dan tindakannya. Jika engkau melakukan hal yang demikian, maka hidup dan matimu akan bersamanya. Kalbumu akan menjadi tentram. Dialah yang membolak-balikan sesuatu dengan kehendaknya. Kalbumu akan selalu menjadi dekat kepadanya, selalu terhubung dan bergantung kepadanya. Engkau akan selalu mengingatnya dan melupakan segala perkara selain dirinya." Kunci surga adalah ucapan La ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Sedangkan esok kunci surga adalah kefanaan dari diri, orang lain dan segala sesuatu selain Allah, dan dengan selalu menjaga batas-batas syariat. Kedekatan kepada Allah adalah surga bagi manusia, sedangkan jauh dari Allah adalah neraka untuk mereka. Alangkah indahnya keadaan seorang mukmin baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia, dia tidak berkeluh kesah atas keadaan yang dia alami. Setelah dia memahami bahwa Allah meridhoinya, dimanapun dia berada, cukuplah bagiannya dan ridho dengan bagian itu. Kemanapun dia menghadap wajahnya, dia memandang dengan cahaya Allah. Setiap isyarat adalah kepadanya, setiap kebergantungan adalah kepadanya, setiap tawakalnya adalah hanya kepadanya. Berhati-hatilah jika ada seorang di antara engkau merasa bergembira berlebih dahulu karena telah melakukan ketaatan, karena boleh jadi ada rasa takjub ketika dilihat orang lain atau berharap pujiannya. Barang siapa di antaramu ingin menyembah Allah, hendaklah memisahkan diri dari makhluk, sebab perhatian makhluk pada amal-amal mereka dapat merusaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau mesti beruslah, sebab uslah adalah ibadah dan bentuk kesungguhan orang-orang soleh sebelum kalian. Engkau mesti beriman, lalu yakin dan fana dalam wujud Allah, bukan dalam dirimu atau orang lain. Dan tetaplah menjaga batas-batasan syariat dan meridhoi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada karamah bagi orang yang mengatakan sesuatu selain hal ini, karena inilah yang terjadi dalam berbagai suluk dan lau kalam Allah Azza wa Jalla.
engkau harus selalu bersama Allah, memutuskan diri untuk selalu dengannya dan bergantung kepadanya. Hal demikian akan mencukupkan dirimu dengan pertolongan atau maunah di dunia dan akhirat. Dia akan menjagamu dalam kematian dan kehidupan, menjagamu dalam setiap keadaan. Engkau harus memisahkan yang hitam dari yang putih. Mati sebelum mati mempunyai 4 tahapan, yaitu mati tabi'i, yaitu mati panca indera yang 5. Seluruh anggota tubuhnya secara lahir dan batin telah tertutup dari dunia ini. Orang yang telah merasakan mati tabi'i itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah pada makam tajalli af'alullah atau nyata perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mati maknawi, yaitu merasakan dirinya lahir dan batin telah hilang dan seluruh alam ini telah lenyap semuanya, yang ada kekosongan atau ketiadaan. Orang yang telah merasakan mati maknawi itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah pada makam asma Allah subhanahu wa ta'ala, atau biasa disebut makam tajalli asma atau nyata nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama dengan yang punya nama tidak terpisah sedikit pun dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memberi mudarat atau binasa di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Mati suri, yaitu di dalamnya perasaan orang itu telah lenyap segala warna-warni dunia, yang ada hanya nur semata-mata, yakni nurullah, nur satullah, nur sifatullah, nur asma Allah, nur af'alullah, nur Muhammad, nur baginda Rasulullah, nur samawi, nur ala nur. Inilah orang yang telah diberi pelita oleh Allah untuk meluruskan jalannya. Orang yang telah merasakan mati suri itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah pada makam tajalli sifatullah atau nyata sifat Allah. Mati hisi, yaitu dalam perasaannya telah lenyap, dan telah lenyap pula seluruh alam ini secara lahir dan batin, dan telah lenyap diri di dalam nur yang terang benderang, sehingga yang ada dan dirasakannya adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dirinya sendiri pun dirasakan hilang musnah. Ia telah dibunuh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah sebagai gantinya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi bahwasanya, hamba-hambaku, apabila aku telah kasihi, aku bunuh ia, lalu apabila telah aku bunuh, maka akulah sebagai gantinya. Maka langkahnya seolah-olah langkah Allah, pendengarannya pendengaran Allah, penglihatannya penglihatan Allah, gerakannya gerak Allah, kehendaknya kehendak Allah, perbuatannya perbuatan Allah. Orang yang telah mendapat mati hisi, ia akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam perasaannya. Surat Al-Baqarah ayat 115. Timur dan barat kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana kamu menghadap, maka di sana ada wajah Allah. Surah Nisa ayat 126. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Dialah Allah yang awal, dan dialah yang zahir, dan dialah Allah yang batin. Orang yang telah merasakan mati hisi, itulah orang yang telah sampai dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pada makam tajalli zat. Ilahi anta maksudi waridoha mutlubi. Dalam kitab Al-Hikam, Abu Ma'jam berkata, barang siapa yang tidak merasakan mati, maka ia tidak dapat merasakan atau melihat atau musyahada dengan Al-Haqqu Ta'ala. Jadi, yang dimaksud mati di sini adalah hidupnya hati karena matinya nafsu, dan hati wasyirah akan hidup pada saat matinya nafsu. Imam Abu Abbas Al-Mursi dalam kitab Al-Hikam berkata, tiada jalan masuk atau musyahadah dengan Allah kecuali melalui 2 pintu, dan salah satu dari 2 pintu itulah ialah pintu Fanaul Akbar, yaitu mati tobi. Dan mati tobi ini merupakan setelah daripada pintu fana menurut pengertian ahli tasawuf. Adapun pengertian mati nafsu untuk hidupnya hati dalam musyahadah dalam ditempuh pada 4 tingkatan sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Sebagai tambahan penjelasan, mati tobi menurut sebagian para ahli tarikat bahwa mati tobi terjadi dengan karunia Allah pada saat sikir kolbu dan sikir lotifah, atau sikir-sikir ini biasanya sesuai anjuran mursyid tarika. Serta mati tobi ini merupakan pintu pertama musyahadah dengan Allah. Pintu pertama ini dilalui pada saat seorang sholih dalam melakukan sikir kolbi dan sikir lotoib.
maka dengan karunia Allah ia fana atau lenyap pendengarannya secara lahir, di mana telinga batin pendengar bunyi Allah, Allah, Allah. Pada tingkat ini, zikir kolbi pada mulanya hati berzikir, kemudian dari hati naik ke mulut, di mana lidah berzikir dengan sendirinya. Dan dalam kondisi seperti ini, alam perasaan mulai hening atau mati tobi. Pada saat-saat seperti ini, akal, pikiran mulai tidak berjalan lagi, melainkan terjadi sebagai ilham yang tiba-tiba nur ilahi terbit dalam hati, dan hati bermuhaddarah atau berdialog dengan Allah, sehingga telinga batin mendengar, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Yang bunyi ini naik ke mulut, di mana lidah bergerak sendiri mengucapkan Allah, Allah, Allah. Dalam tingkatan-tingkatan batin seperti ini, salik telah memulai memasuki pintu fana pertama yang dinamakan fana fil af'al dan tajalli fil af'al, di mana gerak dan diam adalah pada Allah. La fa'il illallah, tiada fa'il atau yang gerak dan diam kecuali Allah. Mati maknawi. Menurut sebagian ahli thariqah, bahwa mati maknawi ini terjadi dengan karunia dari Allah pada saat seseorang atau salik melakukan zikir latifatul ruh. Dalam zikir latif, terjadinya itu adalah sebagai bentuk ilham yang dimana secara tiba-tiba nur ilahi terbit dalam hati. Ketika itu, penglihatan secara lahir menjadi lenyap dan mata batin menguasai penglihatan basirannya, mendominasi penglihatan. Zikir Allah, Allah, Allah pada tingkatan ini semakin meresap terus pada diri, di mana zikir mulai terasa panasnya di sekujur badan dan di setiap buluh roma di badan. Dalam kondisi seperti ini, perasaan keinsan tercegang, bimbang, semua persendian gemetar, bisa juga terus pingsan. Sifat keinsanan lebur diliputi sifat ketuhanan. Dalam tingkat ini, salik telah memasuki fana ke dunia yang dinamakan fana fis sifat atau tajalli fis sifat. Sifat kebaharuan dan kekurangan serta alam perasaan lenyap atau fana, dan yang tinggal adalah sifat Tuhan yang sempurna dan asalli. Tiada hidup selain Allah. Pada tingkatan selanjutnya adalah mati suri. Mati suri ini terjadi dengan karunia Allah pada saat seseorang atau salik melakukan zikir latifatus sirri dan zikir lathai. Pada tingkatan ketiga ini, seseorang atau salik telah memasuki pintu masyahadah dengan Allah. Ketika itu, segala keinsanan lenyap atau fana. Alam wujud yang gelap telah ditelani oleh alam gaib atau malakut yang penuh dengan nur cahaya. Dalam pada ini, yang baka adalah nurullah semata, nur af'alullah, nur sifatullah, nur asmaullah, dan nur satullah atau nurul alal nur sebagai firman Allah. Cahaya di atas cahaya atau berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Surat An-Nur ayat 35. Selanjutnya ialah mati hissi. Mati hissi ini terjadi dengan karunia Allah pada saat seseorang atau salik melakukan zikir latifatul hafi dan zikir lathai. Pada tingkat keempat ini, seseorang atau salik telah sampai ke tingkatan yang lebih tinggi untuk mencapai ma'rifat atau ma'rifat billah sebagai makom tertinggi. Dalam pada ini, lenyap fana sudah segala sifat-sifat keinsanan yang baharu dan yang telah adalah sifat-sifat Tuhan yang qadim atau asali. Ketika itu, menanjaklah batin keinsanan lebur ke dalam kebakaan Allah yang kadim atau bersatunya abid dan ma'bud, yang menyembah dan yang disembah. Dalam tingkat puncak tertinggi ini, seseorang atau salik telah mengalami keadaan yang tak pernah sekali dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, maupun tak sama sekalipun bersifat dalam hati sanubari manusia, dan tidak mungkin dapat disifati, tetapi akan mengerti sendiri bagi siapa saja yang telah merasakan sendiri. Siapa saja yang tidak pernah merasakan, maka tidak akan mengerti. Untuk bisa mencapai keadaan musyahadah seperti tersebut di atas, tahapan-tahapan di atas adalah dengan jalan mujahadah. Karena siapa saja yang menghiasi lahiriahnya dengan mujahadah, maka Allah akan memperbaiki sir atau hatinya
dengan mujahadah. Demikian sahabat, matilah sebelum engkau mati. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.